Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pietro Mazzara sebut Ibrahimovic hanya aktor sinematik. Pietro Mazzara, seorang jurnalis yang secara khusus mengikuti perkembangan Milan, mengarahkan kritiknya kepada manajemen klub. Dalam artikel terbarunya di Milan News, ia menilai bahwa pesan yang disampaikan selama musim panas terlalu santai dan kurang menunjukkan tekad untuk melakukan perubahan. Ia berpendapat bahwa seharusnya ada pesan yang lebih kuat dan penuh determinasi untuk menyiapkan tim menghadapi musim ini. Zlatan Ibrahimovic yang kini menjabat sebagai bagian dari manajemen Milan setelah pensiun dari sepak bola juga tak luput dari kritik Mazzara. Ia menggambarkan Ibrahimovic sebagai aktor sinematik yang terlalu fokus pada peran barunya di luar lapangan, termasuk penampilannya di media. Mazzara meragukan apakah Ibrahimovic masih mampu memberikan pengaruh positif yang sama seperti saat ia masih bermain dan mendesaknya untuk lebih fokus pada peran barunya di manajemen. Pelatih baru AC Milan, Paulo Fonseca, juga berada di bawah tekanan setelah dua hasil mengecewakan. Dalam wawancaranya pasca pertandingan, Fonseca terlihat kurang memiliki solusi konkret untuk mengatasi masalah tim yang menimbulkan kekhawatiran bagi Milan sedang menginjak air dan tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Jika hasil buruk ini terus berlanjut, masa depan Fonseca di klub bisa terancam. Dengan pertandingan melawan Lazio yang semakin dekat, AC Milan harus segera menemukan solusi untuk membalikan keadaan. Kekalahan berikutnya bisa membuat tim ini semakin terpuruk dan menambah tekanan pada semua pihak yang terlibat. Strahinja Pavlovic, sinar terang di tengah buruknya pertahanan AC Milan. Di tengah musim panas yang penuh kesulitan bagi Milan, rekrutan baru Strahinja Pavlovic muncul sebagai salah satu titik terang. Bek asal Serbia ini telah menunjukkan penampilan impresif meskipun pertahanan rossoneri secara keseluruhan tampak rapuh. Meskipun Milan mengalami dua penampilan yang kurang memuaskan, Pavlovic tampil sebagai pemain yang layak mendapatkan pujian. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Pavlovic adalah pemain yang tetap tersenyum dan menunjukkan performa solid di saat timnya mengalami masa sulit. Dalam situasi di mana pertahanan Milan sering kali terpecah, Pavlovic berhasil menjaga kehormatan lini belakang dengan penampilan yang tenang dan percaya diri. Meskipun waktu persiapannya terbatas, Pavlovic berhasil menunjukkan kualitasnya. Dengan hanya satu kartu kuning pada menit ke-34, bek Serbia ini memilih untuk bermain dengan berani, menolak untuk bermain aman dan justru meningkatkan permainannya. Penampilan Pavlovic tidak hanya terlihat dari kepercayaan diri di lapangan, tetapi juga dari statistik yang mendukungnya. Dalam pertandingan melawan Parma, ia memenangkan 7 tackle, 16 duel, dan melakukan 3 umpan positif terbanyak di antara pemain Milan lainnya. Di tengah kekacauan yang melanda lini belakang Milan, Pavlovic muncul sebagai sosok yang bisa diandalkan. Penampilannya memberikan harapan bahwa pertahanan rossoneri masih bisa diperbaiki dengan adanya pemain yang memiliki kualitas seperti dirinya. Jika Pavlovic terus menunjukkan performa seperti ini, ia bisa menjadi pilar penting dalam upaya Milan untuk bangkit dari awal musim yang sulit ini. AC Milan dikhianati para pemain utamanya. AC Milan mengalami musim Serie A dengan hasil yang kurang memuaskan, hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Kekalahan di pertandingan pertama melawan Parma pada Sabtu lalu menambah tekanan pada Paulo Fonseca yang kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki kinerja tim jika ingin mempertahankan posisinya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan News, beberapa pemain utama Milan termasuk Theo Hernandez dan Rafael Leao disebut telah mengkhianati tim karena penampilan mereka yang kurang memuaskan. Theo Hernandez yang biasanya menjadi andalan di sisi kiri pertahanan tampil di bawah standar dengan permainan yang disebut dangkal dan sikap yang tidak mencerminkan semangat juang yang diperlukan. Keterlambatannya kembali ke tim setelah pramusim juga tampaknya berdampak negatif pada performanya. Kemudian ada nama Rafael Leao yang sering menjadi solusi di lini serang, juga belum menunjukkan performa terbaiknya. Dalam pertandingan melawan Parma, Leo tampak kesulitan untuk memberikan dampak yang signifikan.
dan ini menjadi cerminan dari masalah yang lebih besar dalam strategi dan taktik yang diterapkan oleh Fonseca. Dengan hasil yang belum memuaskan, Fonseca berada di bawah tekanan untuk segera melakukan perubahan. Laporan menunjukkan bahwa manajemen Milan mungkin sudah mulai mempertimbangkan opsi lain jika tren negatif ini terus berlanjut. Alvaro Morata cedera, kenapa Fonseca tak berani mainkan Camarda? Cedera yang dialami Alvaro Morata memberikan tekanan besar pada lini depan AC Milan yang kini harus segera mencari alternatif striker yang dapat diandalkan. Meski masalah utama tim terletak pada pertahanan yang rapuh, ketidakmampuan untuk mencetak gol juga menjadi perhatian serius. Ketika Alvaro Morata turun ke lapangan melawan Torino, ia memberikan dorongan semangat yang sangat dibutuhkan oleh tim. Namun cedera yang dialaminya sekarang membuat Paulo Fonseca harus mencari solusi yang tepat. Noel Okafor dan Luka Jovic yang diharapkan bisa mengisi kekosongan tersebut gagal menunjukkan performa yang diharapkan dalam pertandingan melawan Parma. Keduanya tidak mampu memberikan dampak positif, menambah kekhawatiran Milan mengenai kurangnya opsi yang mumpuni di lini serang. Menurut Corriere della Sera via Milan News, situasi ini membuat manajemen Milan dan Fonseca berada dalam kondisi yang putus asa. Zlatan Ibrahimovic yang kini berperan sebagai penasihat di klub sebelumnya menunjukkan keengganannya untuk mendatangkan striker baru. Namun dengan kondisi yang ada, langkah tersebut mungkin menjadi keharusan. Beberapa spekulasi muncul tentang kemungkinan mempromosikan pemain muda seperti Francesco Camarda, tetapi faktor usia dan pengalaman menjadi kendala besar di mata manajemen. Camarda yang baru berusia 16 tahun dianggap manajemen belum siap untuk tanggung jawab sebesar ini di panggung sebesar Serie A. Kunjungan mendadak Gary Cardinale di Milanello. Pemilik AC Milan Gary Cardinale mengambil langkah tegas dengan mengunjungi Milanello setelah kekalahan mengecewakan melawan Parma. Menurut laporan dari Milan News, Cardinale mengunjungi pusat latihan Milan bersama dengan CEO Giorgio Forlani, penasihat senior Zlatan Ibrahimovic, dan kepala pencari bakat Giovan Moncada dalam upaya memenangkan situasi yang mulai memanas di klub. Dengan meningkatnya tekanan dan bulan yang penuh tantangan di depan, Cardinale memutuskan untuk turun langsung ke Milanello. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menawarkan dukungan moral kepada skuad dan staf manajemen, sekaligus memastikan bahwa ketenangan tetap terjaga di tengah periode sulit ini. Dalam pertemuan dengan tim dan manajemen, Cardinale menekankan pentingnya kesatuan dan fokus untuk memperbaiki situasi. Setelah memberikan pesannya, ia bersama Forlani meninggalkan Milanello, sementara Moncada dan Ibrahimovic tetap tinggal untuk mengawasi sesi latihan pagi. Kehadiran Ibrahimovic yang kini berperan sebagai penasihat senior diharapkan dapat membantu menjaga semangat tim dan memberikan arahan yang diperlukan. Dengan dua pertandingan awal yang kurang memuaskan, kunjungan Cardinale ini menjadi sinyal bahwa manajemen klub serius dalam menanggapi situasi ini. Dukungan langsung dari pemilik klub diharapkan bisa memberikan dorongan motivasi tambahan bagi para pemain dan staf pelatih untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Sementara itu bagi Paulo Fonseca, dukungan ini mungkin memberikan sedikit ruang untuk bernafas, tetapi tekanan untuk segera mengubah keadaan tetap ada. Dengan pertandingan-pertandingan penting yang akan datang, AC Milan harus segera menemukan kembali performa terbaik untuk menghindari krisis yang lebih dalam di musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.